Halo sahabat Makiem dimanapun kalian berada. Admin akan menceritakan sebuah perjalanan pemuda dengan dua tetangga kontrakannya, yang akhirnya berakhir bahagia. Penasaran? Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Memiliki pasangan yang cantik dan anggun tentu menjadi impian setiap pria, terutama pria muda yang belum berkeluarga sepertiku. Dulu aku berharap memiliki pacar atau calon istri yang cantik dan tentunya seusia denganku. Tapi itu dulu sebelum aku mengenal Bisa Rijah dan Nek Eros tetangga kosanku. Keduanya seolah merubah stigma pemikiranku. Bahkan setelah mengenal mereka, agaknya aku jadi enggan untuk mencari yang lainnya dan lebih cenderung mengagumi ibu-ibu ketimbang seusiaku. Sebelumnya, sebut saja namaku Aji Winarko atau lebih akrab dipanggil Aji. Usiaku 23 tahun dan belum berkeluarga. Setelah menamatkan kuliahku, aku memutuskan bekerja di pabrik atas usulan dari temanku. Pabrik yang berpusat di luar negeri, tapi membuka cabang di Indonesia. Letaknya tak jauh dari perkampungan, sehingga aku memutuskan untuk mengontrak rumah di dekat pabrikku bekerja. Di sana, aku sengaja memilih kontrakan yang sederhana. Bagiku, yang penting tempatnya nyaman dengan harga yang terjangkau. Maklumlah, aku juga harus berhemat untuk biaya makan dan lain-lainnya. Tapi siapa yang mengira di kontrakan tersebut ada satu cerita indah antara aku, Bisa Rijah, dan Nek Eros. Bagaimana kisahnya? Bermula setelah 3 bulan, aku tinggal di kontrakan tersebut. Kontrakanku merupakan deret nomor 2 jika dihitung dari utara. Di sebelah kontrakanku, tepatnya kontrakan nomor 1, dihuni oleh keluarga Mas Dani dan istri serta seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Sementara sebelah barat, yaitu kontrakan nomor 3, dihuni oleh Paman Wito dengan istrinya Bisa Rijah yang lumayan judes orangnya. Dan yang paling ujung, yaitu kontrakan baris keempat, dihuni oleh Mbah Amin dan juga istrinya Nek Eros. Aku mengenal mereka karena pada dasarnya aku termasuk orang yang mudah akrab, sehingga tak sulit untukku untuk mencari teman di lingkungan yang baru. Aku paling akrab dengan Nek Eros karena selain baik, dia juga sering memberiku nasi ataupun kue sisa jualannya. Berbeda dengan Bisa Rijah yang judes dan kadang sinis saat kusapa. Seperti kosan pada umumnya, tempat jemuran dan kamar mandi letaknya di belakang. Maklum iya, kontrakan murah, jadi harus gantian untuk mandui dan menjemur baju. Semula, tak ada yang aneh selama aku tinggal 3 bulan di sana, tapi di bulan keempat, hal yang janggal mulai kurasakan. Tepatnya pada pagi hari, kebetulan hari itu adalah hari Sabtu, hari di mana aku libur bekerja. Pagi itu, kusempatkan diri untuk mencuci seragam yang hampir seminggu aku gunakan. Setelahnya, baru kujemur berjejer di gantungan yang sudah disediakan. Aku sengaja cuci seragam pagi-pagi agar tidak keduluan Bisa Rijah dan Nek Eros yang hampir setiap hari mencuci di sana. Setelahnya, aku pergi ke rumah teman kerja.
karena ada beberapa urusan pabrik yang harus aku selesaikan juga. Singkatnya, siang hari sepulang dari rumah temanku, bergegas aku membuka pintu belakang karena hendak mengambil jemuran tadi. Tapi saat hendak mengambilnya, entah ulah siapa yang jahil meletakkan si Dwi pada saku seragamku. Sempat aku marah, tapi anehnya ada juga deswiruan yang timbul di benakku. Entah apa maksudnya, tapi aku yakin kalau bukan Nek Eros, pastilah bisa Rijahlah pelakunya. Ku abaikan sejenak masalah tersebut, lalu kembali ke kontrakan. Lewat beberapa hari kemudian, pagi itu aku yang hendak mandi karena ada rapat dadakan di pabrik. Mendadak urung karena bisa Rijah mendahuluiku pergi ke kamar mandi. Tentu saja aku harus antri karena memang kamar mandinya pun hanya satu. Aku menunggu di pintu belakang kontrakanku sambil duduk dan mengotak-atik ponselku. Sampai tak lama kemudian, ku dengar seorang memanggil bisa Rijah dari kontrakannya. Aku yang awalnya sibuk dengan ponselku, mendadak terpaku saat bisa Rijah keluar dan berlari menggunakan handuk. Bahkan saking keburunya, dia hampir akan terjatuh dan tentunya anugerah yang kuasa itu pun tak luput dari perhatianku. Walah rejeki, gumamku, karena kebetulan bisa Rijah pergi, aku buru-buru menggunakan kamar mandi tersebut. Tapi di sana, aku malah kaget mendapati isi Dwi yang ada di bahluik pintu. Kagetnya lagi, si Dwi tersebut hampir sama dengan yang kutemukan di saku seragamku waktu lalu. Saat itulah, aku mengira jika bisa Rijah ia yang meletakkannya. Singkatnya, setelah mandi, ku bawa si Dwi tersebut ke kontrakanku. Ya siapa tahu saja bisa kugunakan sebagai bukti, atau setidaknya dapat berguna untuk melatui bakatku. Hehehe. 2 hari berselang, sepulang kantor, aku mampir pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di saat aku mencari-cari, entah kebetulan atau apa, aku malah bertemu bisa Rijah yang juga berbelanja tanpa ditemani Paman Wito. Ia tersenyum manis, seolah menyimpan rahasia tersendiri. Aji, sapanya sambil tersenyum. Aku sempat terheran dengan sikapnya, karena biasanya bisa Rijah ini selalu judes saat kusapa, tapi berbeda dengan hari itu. Bif, beli apa? Tanyaku basa-basi. Beras di rumah habis, kalau kamu? Tanyanya. Cemilan, untuk persediaan nobar nanti malam. Paman Wito nanti nonton juga kan? Tanyaku. Mas Wito nggak ada, ujarnya singkat. Lah kemana? Tanyaku. Di rumah istrinya, sahutnya. Lah, bibi kan istrinya? Jawabku. Istri lain maksudnya, sahutnya. Hah, serius? Bisa Rijah mengangguk. Jadi paman? Sahutku. Sudah, ngomongnya dikontrakan aja, ujarnya. Akhirnya selesai belanja, aku dan bisa Rijah pulang bersama. Lagi pula kosan kami pun sama. Kami pulang menggunakan becak, karena cukup banyak juga belanjaan bisa Rijah yang harus dibawa. Tapi, kira-kira 15 menit berjalan, mendadak hujan turun dengan derasnya. Tentu saja, tukang becak kelabakan membuka gulungan plastik sebagai atap becaknya. Begitupun denganku yang canggung berada di dalam gulungan itu.
apalagi dengan jarak dekat dengan Bisa Rijah itu. Becak kembali berjalan. Selama itu kami sama-sama diam. Sampai tak lama kemudian, tiba-tiba Bisa Rijah menoleh ke arahku. Ia tersenyum sejenak sebelum akhirnya memeyukku. "Kamu ambil si Dwi Bibi kemarin kan?" Seketika aku kaget dan heran. Bagaimana bisa ia tahu? Sahutku gugup. Belum selesai aku menjawab, Bisa Rijah menimpali. "Iya kan?" tegasnya. Akhirnya dengan ragu aku mengangguk. "Lia soalnya." Lagi-lagi Bisa Rijah menimpali. "Kenapa gak ngomong?" sahutnya ngebuatku heran. Maksudnya kukira Bisa Rijah akan marah, tapi justru sebaliknya. "Bibi sudah lama pensiun. Mas Wito juga jarang menyarankan solusi masalah, paling seminggu sekali," sahutnya lalu tiba-tiba mengambil hikmah kehidupan dunia fana. Tentu saja aku kaget, bahkan sempat memanggilnya. Pikiranku piknik keluar kota dan bingung bagaimana mengatasinya. Beruntung, nuansa kembali seperti semula karena becak yang digunakan lebih dulu tiba di depan kontrakan. Setelah membantu membawa barang belanjaan Bisa Rijah, aku tak langsung pulang, tapi malah ditaruh menuju kontrakannya. Di sana, rupanya Bisa Rijah menyiapkan saran serta langkah permasalahan tersebut. "Bi, masalahnya saya belum," ujarku. "Udah nanti Bibi bantu doa," sahutnya sambil mengambil hikmah kehidupan dunia fana. Tentu saja aku kaget, tapi setelah kupikir-pikir tak ada salahnya juga jika aku sekedar membantu menyarahkan solusi tersebut. Apalagi cuaca memang sedang wadiam-wadiamnya. Dan rupanya meski baru pertama menyarankan langkah dan solusi permasalahan, Bisa Rijah nampak tak kuciwa. Sikapnya yang judes tak lagi ada, bahkan cenderung tertawa sambil memanggilku dengan nada dering ponsel Nokia. Sorenya, sebelum kembali ke kontrakanku, Bisa Rijah sempat bercerita jika selama ini ia hanya menjadi simfaniat Paman Wito. Segala keperluan dapur seperti sayuran, beras dan lauknya ditanggung oleh Paman Wito. Makanya belakangan sikap Paman Wito mulai berubah, bahkan acuh setiap kali Bisa Rijah timbul niat mulia. Dan mungkin alasan itu pula mengapa Bisa Rijah meminta saran solusi permasalahan padaku. Tak terduga aku dan Bisa Rijah pun segera mencopot semua kabinet, menteri beserta jajarannya untuk melenggarakan rapat pleno. Rapat pleno tersebut harus segera dilaksanakan karena menyangkut kehidupan bernegara agar lebih tentram dan damai. Di rapat tersebut, aku sangat bersemangat sambil mendengar alunan lagu rohani yang dilantunkan Bisa Rijah. Setelah 30 menit, aku dan Bisa Rijah pun gembira karena telah sukses menggelar rapat tersebut dengan aman dan terkendali. "Makasih Loji. Lain kali kalau ada masalah, Bibi panggil lagi," ujarnya. Singkatnya, beberapa hari kemudian, sore hari aku diajak Bisa Rijah berbelanja ke pasar sore. Aku yang sudah berdandan rapi, segera menuju ke kontrakannya. Tapi baru hendak melangkah, nampak Nek Eros duduk di depan pintu kontrakan sambil memuizat kaki. Tentu saja aku bingung
bercampur sungkan menemui Bisa Rija. Khawatir Nek Eros bertanya-tanya yang macam-macam nanti. Sudah rapi mau kemana? Ci, ke rumah pacar ya? Tanya Nek Eros menyapaku. Gak Nek, mau cari makan di warung, sahutku. Kebetulan nenek buat oseng-oseng daun nangka, makan Gi, gak perlu ke warung, sahutnya. Sungkan ah Nek sama Mbah Amin, sahutku basa-basi. Mbah Amin pulang ke kampung kok, ada panenan di sana, sahutnya. Oh, sahutku mengangguk. Oh ya, ngomong-ngomong kaki nenek kenapa? Tanyaku yang melihat sedari tadi muijat kakinya. Kayaknya kesel Leo. Ya udah sana makan dulu, nanti selesai makan bantuin ngurut nenek ya. Gimana sebenarnya? Aku bingung menjawabnya. Apalagi dia sudah berbaik hati menawarkan aku makanan. Akhirnya aku mengangguk, lalu melangkah menuju meja makan. Singkatnya, selesai makan, Nek Eros rupanya sudah menungguku di kursi tamu. Bahkan beliau sudah membawa balsem dan koin untuk kubantu. Mana yang kesel yo Nek? Tanyaku sambil duduk di berhadapan. Beliau lantas memberitahu wilayah yang harus dibantu. Sejenak aku terpana, rupanya di usia yang tak lagi muda, apa-apa masih seperti baru, bahkan bisa dibilang cemerlang. Kenapa kamu Ji? Tanyanya menyadari kegugupanku. Enggak kok Nek. Oh ya, Mbah Amin mana Nek? Sahutku mengalihkan perhatiannya. Pulang ke kampung ada panenan di sana. Sambil membantu, kami ngobrol seputar kerjaan dan hal lainnya. Sampai tiba-tiba ia berkata hal yang ngebuatku terheran. Ji, ngomong-ngomong, kapan hari ada yang naruh si Dwi di saku seragammu ya? Duh, aku kahet. Bagaimana bisa Nek Eros tahu? Apa jangan-jangan Bisa Rija yang bercerita ya? Pikirku. Kok nenek tahu? Tapi bener kan? Terus tahu nggak siapa yang naruh barang itu? Aku menggeleng, pura-pura tak tahu karena yakin Bisa Rija yang meletakkannya. Itu nenek Ji. Bisiknya ngebuatku diam tak percaya. Rupanya aku salah mengira jika yang meletakkan si Dwi tersebut bukanlah Bisa Rija. Nenek juga tahu loh, kemarin Sarija sama kamu, skibidi papapap kan? Ujar Nek Eros sambil senyum-senyum sendiri. Melihat ekspresiku yang kahet, mendadak beranjak mendekat. Nenek ada masalah juga loh Ji, ujarnya. Maksudnya Nek? Tanyaku. Belum menjawab Nek Eros tiba-tiba mengambil hikmah kehidupan dunia fana. Segenap perhatian dan lainnya juga berlalu begitu saja. Sementara aku yang dilanda bimbang akhirnya tak urung menyambut niat mulia dan ceria. Aku berusaha menyarankan langkah problematika tersebut dan membawa solusi permasalahan yang dialaminya. Tapi ketika nuansa kalbu hendak tiba, mendadak aku kaget saat pintu tiba-tiba terbuka. Bisa Rija mematung sambil tersenyum. Jadi kamu di sini Ji, ujarnya lalu melangkah ke arahku. Bukan cuma nenek yang ada masalah Ji, Bibi juga ada masalah loh Ji, ujarnya sambil menoleh ke arah Nek Eros yang tersenyum. Jadi Bibi juga, kataku. Mungkin teman-teman bisa menebak bagaimana akhir permasalahan yang dialami saat itu. Ya baik aku, Bisa Rija, dan juga Nek Eros, sama-sama rukun bertetangga.
Bahkan setiap problematika dan masalah mereka, aku berusaha yang menyarankan solusi dan langkah-langkah penyelesaian problematika. Sejak hari itu, suasana kontrakan menjadi jauh berbeda. Lebih tepatnya, makin ceria dan gembira. Aku semakin kerasan tinggal di sana, dan baik Nek Eros juga bisa Rijah makin rukun bertetangga. Mereka selalu bercerita dan meminta saran jika mengalami masalah, baik dari suami atau diri sendiri. Aku pun senantiasa mendengar dan menyelesaikan permasalahan mereka. Begitulah kisah yang kualami beberapa bulan yang lalu. Kisah ini hanya sekedar hiburan dan pesanku, hiduplah bertetangga yang rukun. Karena dengan kerukunan, pasti para tetangga akan sering menolong dan membantu kita. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.